Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yaumil nihayatalah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan memandikan jenazah adalah tatkala pakaian mayit itu dilepaskan atau ketika mayit itu dimandikan, maka pakaiannya itu dilepaskan seluruhnya, namun tetap harus meletakkan kain penutup auratnya. Jadi pakaiannya dilepaskan semua, kemudian diletakkan kain penutup auratnya antara pusar dan lututnya, sehingga aurat si mayit ini tetap terjaga, tetap terjaga, sehingga walaupun dia ditugaskan memandikan si mayit atau bahkan dia adalah keluarganya sendiri, tetap tidak boleh melihat aurat daripada mayit tersebut. Nah, demikian pula dia menggunakan sarung tangan atau minimal secari kain yang dia gunakan di tangannya ketika menggosok bagian-bagian yang merupakan tempat aurat atau area aurat daripada mayit tersebut. Bisa menggunakan secari kain seperti sapu tangan yang digunakan untuk menggosoknya, atau dia menggunakan kaos tangan kalau ada kaos tangan dari kain atau dari kaos, dari katun, tidak masalah insyaallah. Tayyib. Dan itu lebih mudah kalau dia menggunakan kaos tangan. Itu semuanya demi menjaga aurat daripada mayit tersebut. Dan perkara yang dimaklumi di kalangan para sahabat, ketika mereka memandikan mayit itu dilepaskan pakaiannya, bukan dimandikan dengan pakaiannya. Jelas ya? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dimandikan dengan pakaiannya oleh para sahabat. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Al-Imam Abu Daud dalam sunannya. Kata Aisyah, ketika Nabi ingin dimandikan, mereka mengatakan, wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am nagsiluhu wa alaihi thiyabu. Para sahabat berkata, demi Allah kita tidak tahu apakah kita harus melepaskan seluruh pakaian Nabi sebagaimana kita melepaskan pakaian mayit-mayit kita, atau kita mandikan dia dengan pakaiannya. Sehingga terjadi perselisihan. Ada sahabat mengatakan lepaskan, ada yang mengatakan tidak boleh. Di tengah perselisihan itu kata Aisyah, alqallahu alaihimun naum. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka rasa ngantuk, sehingga semua sahabat yang hadir di situ tertidur. Dagu mereka rapat di dada-dada mereka, tidur semuanya. Nah, ini karena Nabi sudah meninggal, mereka berselisih, tidak ada wahyu. Terputus wahyu dengan meninggalnya Nabi. Maka mereka semuanya dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man hu.
aniksilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara dari arah rumah. Allahu a'lam yang dimaksud di sini arah rumah siapa di sini? Yang jelas Aisyah mengatakan dari arah rumah ada suara yang mereka sendiri tidak tahu suara siapa itu, yang mengatakan mandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pakaiannya. Ketika mereka semua terbangun dari tidur, mereka mandikan Nabi, sepakat dimandikan Nabi di atas pakaiannya, tidak dilepaskan. Nah, titik pendalilan kita di sini, kawan, bagaimana para sahabat itu dari kebiasaan mereka adalah melepaskan seluruh pakaian mayit ketika akan dimandikan. Tapi dengan catatan apa tadi? Tetap menggunakan sehelai kain untuk menutupi auratnya dari pusar sampai ke lututnya. Bisa difahami? Ya, dari pusar sampai ke lututnya. Ini yang harus dijaga. Nah, jadi gimana prakteknya itu? Melepaskan pakaiannya tapi tidak menampakkan auratnya. Itu nanti akan diperagakan insyaallah besok ya, insyaallah antum lihat bagaimana cara melepaskan pakaian tanpa melihat auratnya. Ya, besok kita praktek Abu Ririn insyaallah. Tapi tidak dilepas betul ya insyaallah. Cuma diperlihatkan caranya saja. Nah, ya tetap menjaga aurat. Di sini ikhwani fillah kita melihat bagaimana Islam itu benar-benar menjaga aurat kaum muslimin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajulu aurata rajulin walal mar'atu auratal mar'ah. Seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki yang lain. Demikian pula seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Hatta setelah meninggalnya sekalipun. Ini yang banyak dilanggar oleh sebagian orang awam. Ketika mereka mandikan mayit, ya, dipanggil mana anaknya yang buka pakaian orang tuanya semua terlihat auratnya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Besok insyaallah kita perlihatkan bagaimana kaifiyah cara melepaskannya. Baik. Kecuali kalau misalnya suami istri ya, seperti yang kita sebutkan tadi, suami memandikan istrinya atau istri yang memandikan suaminya, tidak mengapa, dia lepaskan semua. Yang penting tidak ada orang lain di situ, hanya dia sendiri yang memandikannya. Naam, maka tidak mengapa dia menelanjanginya ya, melepaskan semua pakaiannya. Naam. Kemudian di antara perkara yang harus diperhatikan, bahwasanya yang ditugaskan untuk atau seharusnya yang ditugaskan untuk memandikan jenazah itu adalah orang yang paling kenal dengan sunnah atau tata cara memandikan jenazah itu. Itu yang pertama. Orang yang paling tahu tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian dari mereka ini, kalau ada beberapa orang, maka yang dipilih adalah keluarga si mayit, keluarga paling dekatnya. Tapi walaupun ada keluarga dekatnya tapi tidak tahu tata cara memandikan jenazah, tidak boleh dipilih. Tidak boleh, itu yang ditugaskan ya. Nah, tapi yang ditugaskan adalah yang pertama itu dia punya ilmunya, faham kaifiyah pemandian jenazah. Ya. Kalau misalnya banyak yang tahu ilmunya, maka yang dipilih siapa? Dari kalangan keluarganya, keluarga dekatnya, itu yang paling afdal. Kalau dia laki-laki, cari keluarganya yang paling dekat, yang laki-laki. Dia wanita, cari keluarganya yang paling dekat dari kalangan wanita, dengan catatan dia mahir dalam memandikan jenazah. Bisa difahami? Nah,
Kenapa demikian ikhwan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat, ya, yang memandikan beliau itu adalah keluarga dekatnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal ada Abu Bakar kan, sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi, mertuanya Nabi lagi. Tapi yang memandikan beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu beliau. Siapa lagi? Ada yang menyebutkan dalam riwayat yang lainnya dari jalur Asy-Sya'bi, walaupun ada yang mengkritik riwayat ini, yang memandikan bersama Ali adalah Fadl ibnu Abbas, sepupunya Nabi juga, saudara dari Abdullah ibnu Abbas, Al-Fadl ibnu Al-Abbas. Kemudian ada yang menyebut juga Usama bin Zaid, 3 orang ya. Siapa Usama bin Zaid? Usama bin Zaid bin Harithah. Siapa tadi Zaid bin Harithah? Anak angkatnya Nabi yang meninggal di peperangan tadi kan? Ya, dia punya anak namanya Usama. Itu sangat dicintai oleh Nabi. Usama ini sepeninggalnya ayahnya. Nah, semua orang dekatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memandikan beliau. Nah, itu yang utama ya. Tapi ingat ya, dengan catatan dia tahu ilmunya. Nah, dan ketahuilah ikhwani fillah, bagi seorang yang memandikan jenazah, baginya ada pahala yang sangat besar, yang seharusnya seorang muslim yang tahu keutamaan itu berlomba-lomba untuk memandikan jenazah kaum muslimin. Terlebih lagi di saat di tempatnya dia itu kurang orang yang faham ya, tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah. Maka orang-orang yang tahu ilmunya ini harus punya hirs, harus punya semangat besar untuk mengejar keutamaan itu. Kita dengarkan ya, keutamaan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang memandikan jenazah. Nah, sebelum kita sebutkan keutamaannya, di sini ada syaratnya harus terpenuhi. Selain daripada dia tahu ilmunya, ya, selain daripada dia mahir memandikan jenazah, ada 2 syarat yang lain yang harus terpenuhi. Yang pertama, ya, dia dalam memandikan jenazah hanya mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah. Bukan dia memandikan jenazah senang ke sana karena ya setiap kali dia habis memandikan jenazah ada amplopnya. Bahkan terkadang semua yang ikut sholat dari kebiasaannya, masyarakat kita hadahumullah, semoga Allah menunjuki mereka ke jalan yang lurus, tiap kali ya yang menyolati jenazah itu semua dibagikan amplop satu-satu. Begitu biasanya. Sampai-sampai ada yang cerita, ada orang yang pakai kaos oblong ikut sholat, tidak punya kantong. Ini sementara sholat ini, dibagikan, masukkan di kantong masing-masing. Ini tidak ada kantongnya, terpaksa dia buka ketiaknya begini. Kemudian diselipkan di ketiak. Ini orang cari amal atau cari amplop ini, seperti ini. Ini adalah kebiasaan buruk yang seharusnya tidak dilestarikan. Ya, akhirnya apa? Banyak orang malu-malu ikut salat jenazah. Ya. Bahkan terkadang terkesan salat jenazah itu yang ikut harus dibatasi. Ketika ada orang yang meninggal, banyak sekali yang melayat. Betul? Banyak sekali yang melayat. Tapi ketika disolati, antum lihat berapa orang yang solati? Berapa orang yang solati? 3-4 orang kadang makmumnya, sampai 5 orang. Cuma Pak Imam saja, ada Pak Kate di belakang. Pegawai syarat itu saja. Pegawai syarat ya, yang di belakangnya itu saja.
Yang lain sudah standby di motornya, greng. Siap balapan. Kenapa? Karena itu tadi khawatir. Jangan sampai kalau banyak yang ikut sholat, berapa orang yang mau dikasih amplop ini? Allahul musta'an. Jadi itu syarat yang pertama. Ikhlas menyelenggarakan jenazah, baik memandikan, mengafani, menyolati, mengantar ke kuburan, menguburkan. Harusnya ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat yang harus dipahami di sini selain berilmu adalah dia yang menyelenggarakan jenazah ini harus amanah. Artinya amanah apa? Dia pandai menyembunyikan aib saudaranya. Karena tidak menutup kemungkinan ketika dia memandikan jenazah saudaranya akan ada aibnya, ada cacatnya yang dia dapatkan yang tidak terlihat selama ini. Ya. Karena akan dibuka pakaiannya. Dia sentuh area-area yang tidak pernah disentuh, yang tidak boleh disentuh selama ini, ya kan? Maka dia harus menjaga aib saudaranya kalau ada yang dia dapatkan aibnya. Begitu ya? Seperti misalnya salah seorang dari cucu Ali bin Abi Thalib, tapi ini bukan aib sebenarnya. Siapa namanya? Saya lupa. Baik, salah seorang dari cucu Ali bin Abi Thalib, beliau meninggal, dia zuhud sekali dan ahli ibadah. Ketika dia meninggal, didapatkan di pundaknya itu memar-memar. Orang yang memandikan itu mendapatkan di pundaknya memar-memar, semua hitam, lebam. Nah, heran mereka, ada apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Sementara mereka ketahui dia ini bukan pekerja keras, dia ini bukan orang yang biasa berkelahi sehingga memungkinkan ada lebam-lebam di badannya, bukan. Dia orang yang zuhud, yang sabar. Ternyata di malam hari, beberapa malam setelah meninggalnya itu, orang-orang fakir yang ada di kota Madinah semuanya kehilangan seseorang. Semuanya bercerita. Sudah tidak ada orang yang biasa memikul gandum di tengah malam, yang membawa ke rumah-rumah kami membagikan gandum tersebut. Sudah tidak ada lagi karena sudah meninggal. Kawan-kawannya ini baru sadar, oh ini penyebabnya ini. Pundaknya lebam-lebam, hitam, karena di setiap malam, di tengah malam ketika orang terlelap dalam tidurnya, kegiatan rutin dia adalah mengangkut gandum di pundaknya sendiri. Dia bagikan kepada fuqara yang ada di Madinah. Subhanallah. Luar biasa amalan yang beliau sembunyikan selama ini. Ya, walaupun itu bukan aib ya, tapi ya di sini kita melihat ya bahwa tidak menutup kemungkinan hal-hal yang selama ini tidak terlihat bisa terlihat. Maka tidak boleh yang memandikan itu orang yang tidak bisa menjaga amanah. Yang ember bocor, jangan tugaskan dia memandikan jenazah. Gitu ya? Iya, nanti tidak ada yang tersimpan, semuanya bocor, lewat semua. Diceritakan, anunya si anu saya dapatkan begini, di pundaknya ada begini. La ilaha illallah. Harusnya dia sembunyikan dari aib saudaranya. Ya. Rasulullah bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ya. Yang diceritakan, kalau dilihat ini tiap hari berjubah, jenggotnya panjang. Setelah meninggal, waktu saya mandikan kemarin, ternyata
Di sebelah kanannya ada tato cicak, sebelah kiri ada tato buaya. Cerita semuanya, tidak perlu. Nah, itu ya, harus dia bisa menjaga amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan keutamaan orang yang memandikan jenazah dan dia mampu menjaga amanah. Ya, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, kemudian dia sembunyikan aibnya, dia simpan aibnya, jangan ceritakan kepada siapapun, hatta kepada istri sendiri tidak usah diceritakan. Dia menyembunyikan aibnya, niscaya Allah akan mengampuni dia 40 marrah, 40 kali. Dia mendapatkan ampunan Allah 40 kali. Perhatikan ya ikhwani fillah, besarnya keutamaan orang-orang yang memandikan jenazah ini. Maka ini yang harus kita berupaya dan berlomba-lomba di atasnya. Nah, sehingga kalau ada saudara kita yang meninggal, yang merasa tahu ilmunya, harusnya semangat. Ya. Jangan saling tunjuk-menunjuk. Ya. Ada yang mau dimandikan jenazahnya, ada yang bisa memandikan. Ya. Si Fulan mengatakan, Abu Fulan yang pintar. Abu Fulan mengatakan, oh si Anu yang bisa. Oh si Anu yang bisa. Akhirnya apa? Ya, orang saling tunjuk-menunjuk, tidak ada yang memandikannya. Yang memandikan siapa? Orang-orang jahil, yang tidak tahu ilmunya. Kenapa? Karena orang yang berilmu tidak punya semangat untuk memandikannya. Baik, berikutnya ikhwani fillah, di antara yang dianjurkan adalah mandi setelah memandikan jenazah. Mandi setelah memandikan jenazah. Ini mandi setelah memandikan jenazah, ini terjadi khilaf sebenarnya. Ada perselisihan di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan ini sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Baik. Orang yang mengatakan itu wajib berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya. Nabi bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan seorang mayit, maka hendaklah dia mandi setelah itu. Dan siapa yang memikulnya, maka hendaklah dia berwudu setelah itu. Tapi riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Ada yang menyebut bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan. Zahirnya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menghukumi hadis ini hasan. Nah, tapi yang asalnya hadis ini menunjukkan wajib mandi setelah memandikan jenazah, itu kata Syekh Al-Albani dipalingkan dalilnya oleh hadis yang lain. Jadi asalnya wajib turun menjadi sunnah. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang menunjukkan tidak wajibnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Al-Baihaqi dan selainnya mengatakan, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu, fa inna mayyitakum laisa binajis, fa hasbukum an taghsilu aydikum." Kata Nabi,
Tidak ada kewajiban atas kalian ketika memandikan mayit kalian untuk mandi. Tidak wajib kata Nabi. Karena sungguh mayit kalian itu tidaklah najis. Maka cukup bagi kalian untuk mencuci kedua tangan kalian. Itu ya. Menurut sebagian ulama, asal daripada hadis yang menunjukkan wajib tadi diturunkan derajatnya menjadi sunnah oleh hadis ini. Begitu ya? Bisa dipahami maksudnya? Iya. Maka di sini menunjukkan bahwa mandi setelah mandikan mayit itu adalah sesuatu yang disunnahkan, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang diharuskan. Nah, apalagi datang dalam satu riwayat dari Ibnu Umar, riwayat Al-Imam Ad-Daraqutni, beliau berkata, "Kunna nagsilul mayyit, faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil." Kami dulu pernah memandikan mayit. Ya, kami dulu memandikan mayit, di antara kami ada yang mandi, ada juga yang tidak mandi setelah memandikan mayit itu. Maka ini semua keterangan yang menunjukkan bahwa bukan suatu kewajiban untuk mandi setelah memandikan mayit. Baik. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang penting untuk diperhatikan di sini, dalam memandikan mayit harus difahami bahwasanya memandikan mayit yang meninggal di jalan Allah dalam perang fi sabilillah, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Jadi asalnya tadi memandikan mayit hukumnya wajib kifayah ya, fardu kifayah, tapi keluar daripadanya orang yang meninggal di jalan Allah di medan perang, gitu ya. Tapi medan perang di sini dimaksudkan perang yang benar-benar syar'i. Ini tidak dimandikan. Perang yang benar-benar syar'i, yakni yang benar-benar terpenuhi syarat-syarat dari perang fisabilillah itu, melawan orang kafir. Di antaranya apa? Di antaranya, kalau dia jihad hujumi, jihad menyerang, maka syaratnya adalah harus dibawa komando pimpinan negara kaum muslimin. Tidak dibenarkan jihad masing-masing, hanya dipimpin orang per orang, atau hanya diteriakkan oleh segolongan kaum saja, oleh satu kelompok saja, teriak, ayo jihad. Sementara pemerintah tidak mengumumkan untuk jihad. Banyak-banyak orang sekarang merindukan jihad, tapi justru berbuat jahat. Begitu ya? Meledakkan tempat-tempat ibadah orang-orang non-muslim di kondisi kita aman. Ya, tidak ada pertempuran antara kita dengan mereka. Maka itu adalah perbuatan jahat. Bukan jihad di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin, tunduk di bawah aturan kaum muslimin, mereka itu adalah kafir dhimmi. Ya. Kafir yang harus dijaga haknya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Jangan sampai nanti ada orang yang bom bunuh diri, tiba-tiba mau dimandikan, jangan dimandikan, itu mati syahid. Nah, ada orang yang dieksekusi oleh pemerintah karena melakukan teror di tengah kaum muslimin. Ya, di negara kaum muslimin dia lakukan teror, dieksekusi sama pemerintah, langsung divonis betul-betul dia mati syahid. Ketika dia mati dia tersenyum. Jangan mandikan jasadnya, jangan mandikan jenazahnya. Ini salah kaprah ini. Jadi yang dimaksud di sini orang yang meninggal benar-benar di mana? Di kancah peperangan yang syar'i,
meninggal di situ. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan untuk dimandikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Idfinuhum fi dimaihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuburkan mereka dengan darah-darah mereka." Tidak dimandikan, tidak dicuci darahnya. Kapan itu? Ketika terjadi perang Uhud ya. Perang Uhud banyak korban. Itu tidak ada yang dimandikan. Nabi perintahkan mandikan kuburkan mereka dengan bersama dengan darah-darah mereka. Ana syahidun ala haula luffuhum fi dimaihim fa innahu laysa jarihun yujrahu fillahi illa jaa wa jar'uhu yaumal qiyamati yadma launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Subhanallah. Kata Nabi, jangan kalian mandikan, kuburkan bersama dengan darah mereka. Saya yang akan jadi saksi terhadap mereka nanti pada hari kiamat. Bungkus mereka dengan darah-darah mereka. Karena tidak satu pun luka yang mereka derita pada hari ini. Kecuali nanti pada hari kiamat, mereka akan dikeluarkan dalam keadaan setiap luka-luka itu akan mengeluarkan darah. Warnanya berwarna darah, akan tetapi baunya berbau rihul misk. Berbau minyak wangi yang sangat harum. Itu keutamaan bagi orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka para sahabat tidak memandikan orang-orang yang meninggal di kancah peperangan. Di kancah peperangan. Ya, banyak disebutkan seperti itu ya. Termasuk diantaranya ikhwani fillah dalam perang Uhud itu, dalam kisah Uhud, ada dua orang sahabat Nabi yang seolah-olah dia itu dimandikan. Dua orang dari syuhada Uhud itu ketika mereka dibungkus kain kafan dengan kain mereka itu seolah-olah dimandikan. Ada menetes air bekas dia dimandikan. Padahal Nabi dan para sahabatnya tidak pernah memandikan seorang pun dari syuhada Uhud itu. Nah, siapa dia? Yang pertama, paman Nabi sendiri. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, yang telah dimutilasi tubuh beliau oleh orang-orang musyrikin. Seolah-olah jasad beliau itu telah dimandikan. Yang kedua adalah Hanzalah, seorang sahabat Nabi bernama Hanzalah bin Abi Amir. Dia diangkat dalam keadaan rambutnya menetes air. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sahibakum taghsiluhul malaika fas'alu sahibatah." Sungguh kawan kalian ini sementara dimandikan oleh malaikat. Coba tanya istrinya, kenapa dia dimandikan oleh malaikat? Tatkala ditanya kepada istrinya, ternyata istrinya menjawab bahwa di saat tatkala dikumandangkan seruan untuk berjihad di medan Uhud, mereka sementara junub
dan tidak sempat mandi, langsung mengambil perlengkapan perangnya, berangkat ke medan jihad. Allah takdirkan mereka syahid di medan Uhud. Sehingga malaikat yang memandikan mereka. Adapun yang tidak junub tidak dimandikan oleh malaikat. Jelas ya? Nah, maka ikhwani fillah, ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya itu tidak memandikan orang yang meninggal di medan perang. Nah, saya kira sampai sini ya selesai pembahasan kita berkaitan dengan memandikan jenazah. Sisa prakteknya besok insyaallah taala. Mungkin ada yang butuh ditanyakan yang kurang jelas sebelum kita lanjut kalau masih ada waktu. Orang yang mati syahid mereka dikafani, tetap dikafani, hanya apa namanya itu tadi ada dalilnya mengatakan ya laffuhum fi dimaihim, bungkus mereka dengan darah-darah mereka, hanya pakaian perangnya tetap tidak dilepaskan, langsung saja dibungkus seperti itu. Yang hancur. Korban tabrakan di mana ini? Di jalur 2. Di arteri masih hidup orangnya, alhamdulillah. Sudah hancur begitu ya? Allahul musta'an. Jadi yang seperti itu kalau tidak memungkinkan lagi untuk dimandikan, sebagian ulama memberikan fatwa cukup disiram dengan air jika kemudian dengan niat memandikannya. Cukup disiram dengan air dengan niat memandikannya. Maka itu syah insyaallah. Termasuk mungkin juga korban kebakaran ya. Kadang ya kebakaran tidak bisa lagi di ini. Kalau korban virus corona gimana? Tetap dimandikan ya? Yang memandikan juga nanti kena corona. Gimana tadi? Orang-orang yang selamat sedikit. Nah, itu tadi seorang itu memandikannya sesuai dengan kemampuan, karena itu adalah suatu kewajiban. Selama masih mampu memandikannya, dimandikan. Kecuali kalau sudah tidak mampu, karena banyaknya misalnya ya, dimandikan sesuai kemampuan. Begitu. Nah, walaupun hanya sekedar menyiramnya seperti tadi ya, siram dengan air, kemudian dengan niat memandikannya. Karena ya demikian pula nanti masuk dalam pengkafanan ada dicontohkan juga kalau kurang kain kafan banyak orang yang meninggal, maka itu satu kafan boleh dibungkus beberapa orang. Demikian pula ketika menguburkannya dalam kondisi banyak mayit, itu boleh dikuburkan satu liang ya. Namun nanti ada ada aturan-aturannya bagaimana kalau dikuburkan secara berjamaah. Nah, fadhal. Oh ya, adapun tadi yang kita sebutkan harus atas komando penguasa yang sah. Ketika itu jihadnya hujumi. Jihad hujumi itu adalah jihad menyerang. Ya. Adapun jihad difa'i, jihad ketika kita diserang, kita membela diri, maka itu insyaallah orang yang membela diri ketika diserang itu masuk dalam kondisi jihad semuanya. Jadi tidak usah
tunggu komando. Rumah kita sudah digedor-gedor, sudah diserang. Wah, jangan melawan, tunggu dulu komando dari presiden. Wah. Itu enggak seperti itu. Jadi jihad ada dua ya. Jihad hujumi, menyerang, dan ada jihad apa? Difa'i, membela diri. Yang seperti itu. Makanya jihad yang seperti itu, kalau yang hujumi itu yang harus ada komando dari pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin yang sah. Nah, jadi seperti mungkin tragedi di Ambon kemarin atau di mana, di Poso, ya, kalau itu bentuknya kaum muslimin diserang, ya, maka wajib untuk membela diri. Dan itu adalah jihad. Wallahu a'lam. Fadhal. Baik. Itu tadi ya, kembali kepada maksudnya. Maksud mengumumkannya itu apa? Kalau untuk supaya banyak orang yang menyolati, banyak yang mendoakan, insyaallah itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Begitu ya? Iya. Jadi tidak masalah insyaallah yang seperti itu, selama dia tidak bermaksud untuk melakukan niyahah, mengumumkan untuk melakukan niyahah. Nah, cuma dari fatwa Syekh Al-Albani itu beliau memandang kebanyakannya ya. Kebanyakan yang diumumkan lewat menara-menara itu ya mirip dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah, karena kalau diumumkan yang seperti itu, orang kenal tidak kenal juga ya seolah-olah diberitakan kepadanya ada orang yang meninggal, kita begitu ya. Sementara kalau lewat grup, lewat WA itu kadang kan komunitas ya. Yang kita umumkan di situ orang yang memang ya kita kenal, kita apa namanya? Ya, maka itu ada sedikit perbedaan di situ. Ya, tapi kalau pengurus masjid mengumumkan hanya dengan maksud ya seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi, maka insyaallah tidak masalah. Nah, namun sebaiknya tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, terus menerus diumumkan seperti itu. Khawatir akan terjatuh dalam perkara jahiliyah. Allahu a'lam. Bagaimana membersihkan kuku si mayat? Apakah ini disyariatkan? Dipotong kukunya. Maksudnya potong kuku begitu? Ya, dibersihkan atau dipotong kukunya. Karena saya lihat di orang mana Ustaz, sebagian satu korek api itu satu kuku pakai bersihkan. Korek api? Iya, kalau di orang Banda itu saya lihat. Yang kayu. Korek kayu. Iya, satu kuku satu korek api biasanya. Bersihkan bawa kukunya. Bawa kukunya saja. Oh, bukan dipotong kukunya. Oh, kotoran kukunya yang dikeluarkan. Khair insyaallah. Asalnya di dalam memandikan itu kan membersihkan. Jadi tidak masalah. Bahkan lebih bagus kalau lebih detail lagi, dibersihkan semua kotoran kukunya, ya, kuku tangan, kuku kaki dan seterusnya, giginya ya. Dibersihkan, tidak masalah insyaallah. Cuma yang masalah kalau dikaitkan lagi dengan korek api. Ada apa dengan korek api? Nah, ini yang masalah. Kalau pakai yang lain apakah tidak apa-apa? Apakah harus pakai korek api? Nah, itu. Ya. Jadi kalau mau membersihkan tidak apa-apa, dibersihkan semua, dan itu lebih bagus karena lebih bersih, lebih detail lagi. Ya, tapi jangan dikhususkan harus korek api. Satu korek api, satu kuku. Kalau seperti itu kayaknya ada apa-apanya ya. Ada keyakinan tersendiri yang tidak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma yang masalah memotong kuku, apakah harus dipotong kukunya? Kumisnya kalau panjang, apakah harus dipotong kumisnya? Ya, jenggotnya? Ya.
Kadang seperti itu ya, kukunya dipotong, kumisnya, bulu ketiaknya, bulu kemaluannya, ya, didapatkan, wah panjang ini dibuka. Ya. Bagaimana dengan gigi palsunya? Ya, kadang seperti itu ya, gigi palsu juga dicopot semua. Ya. Itu asalnya tidak ada perintah seperti itu ketika mandikan. Jadi ketika dapatkan panjang tidak masalah, biarkan dia seperti itu. Tidak mesti harus dirapikan. Yang diperintahkan adalah membersihkan. Jelas ya? Ya, membersihkan. Jadi dibiarkan dia seperti itu. Kemudian setelah dibersihkan, dirasa semuanya bersih, selesai. Begitu saja. Tidak ada keharusan untuk mencukurnya atau memotongnya. Begitu ya? Baik. Saya nggak dengar. Itu tadi tidak dimandikan ya? Oh, yang ditanyakan disolatkan. Ya, kalau disolatkan itu nanti akan datang pembahasannya. Ya, tentang masalah menyolati mayit. Kalau menyolati itu di perang Uhud, Nabi tidak menyolati para syuhada Uhud kecuali satu orang saja, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, ini menunjukkan bahwa bisa disolati, bisa tidak. Karena Nabi tidak menyolati para syuhada Uhud kecuali hanya Hamzah saja yang beliau solati. Wallahu a'lam. Fadhal. Bolehkah seorang laki-laki memandikan jenazah Anak perempuannya? Tidak boleh. yang masih kecil? Oh, belum balik. Iya. Allahu a'lam kalau belum balik ya, tapi keumumannya dalil secara umum menyebutkan bahwa wanita dimandikan oleh wanita, lelaki dimandikan oleh lelaki. Yang diperkecualikan hanya suami istri saja. Allahu a'lam. Yang lain cukup ya? Baik. Insyaallah besok kita lanjutkan, ini hampir jam 5. Ada? Oh iya. 3 baskom. Ya, jadi 3 dalam sekali mandi itu artinya dia mencukupi untuk menyiram seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh si mayit. Jadi satu air yang disiapkan cukup untuk menyiram seluruh tubuh si mayit ini, membersihkannya, itu namanya satu kali mandi. Ya. Jadi mungkin tidak apa-apa kalau satu baskom, diperkirakan satu baskom ini mencukupi. Tambah satu baskom lagi, tambah satu baskom lagi. Begitu. Atau satu ember besar ya. Tapi kalau satu timba, wah itu tentunya tidak cukup ya. Jadi itu patokannya. Jadi memandikannya itu sekali mandi ya, atau satu air yang disiapkan untuk sekali mandi itu yang mencukupi untuk menyiram seluruh tubuh jenazah tersebut. Paham ya? Allahu a'lam. Perjelaskan kembali tadi, kalau memandikan orang mayat tidak membatalkan wudu ya. Kalau misalnya kita wudu kemudian kita memandikan mayat, apakah tidak perlu lagi wudu kembali? Apakah memandikan mayit itu pembatal wudu? Ya, tidak ada dalilnya seperti itu. Kecuali kalau sementara memandikan mayat antum buang angin. Nah, itu harus berwudu kembali. Tapi kalau memandikan mayit bukan pembatal wudu. Iya. Wallahu a'lam. Cukup? Nah, jazakumullah khairan. Insyaallah kita tangguhkan besok kita masuk pada pembahasan takfinul mayyit. Kaifiyah mengafani mayit. Demikian pula sudah tadi memandikan kan? Jadi ini masih teorinya nih. Mengafani, menyolati, menguburkan. Mudah-mudahan bisa selesai besok insyaallah, sekaligus prakteknya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.